Kita pantau seperti apa persiapan Armusna. Untuk kali ini sudah bergabung jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026, Agni Raharjo. Assalamualaikum, Agni. Agni, ini sudah tinggal menghitung hari begitu. Apakah masih ada kedatangan jemaah haji saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Makkah, Dev dan pemirsa Berita 1. Hari ini sudah tidak ada lagi ketibaan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci karena pemerintah Arab Saudi sudah memberikan pembatasan ataupun penutupan penerbangan haji reguler di Tanah Suci untuk kemudian fokus pada pelaksanaan puncak ibadah haji atau di Armusna. Tak hanya di bandara, namun juga di jalan raya atau di lalu lintas juga dilakukan pembatasan, di mana beberapa jam lagi layanan bus salawat yang biasanya digunakan jemaah haji Indonesia untuk beraktivitas maupun beribadah di Makkah akan dihentikan sementara, yaitu tepat pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Pembatasan ini dilakukan sehingga atau tujuannya agar nantinya mobilisasi jemaah pada saat di Armusna bisa lebih terkontrol dan tidak ada lagi kemacetan ataupun berusaha untuk mengurangi adanya kemacetan yang bisa disebabkan oleh aktivitas dari bus sholawat itu sendiri. Namun jemaah haji Indonesia yang belum melakukan umroh wajib tidak perlu risau karena nantinya pemerintah melalui PPIH Arab Saudi akan memastikan hak mereka untuk melakukan ibadah akan dipenuhi. Caranya jemaah haji melapor kepada petugas sektor, kemudian nanti mereka akan didata, dan dari jemaah yang terdata ini nanti akan dikumpulkan menjadi satu kelompok untuk kemudian dibawa dengan kendaraan khusus untuk ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia memiliki hak dan terpenuhi haknya untuk melakukan ibadah, serangkaian ibadah di Tanah Suci. Dan karena jemaah Indonesia didominasi oleh jemaah yang melakukan haji tamattu atau melakukan umroh terlebih dahulu baru kemudian menunaikan ibadah haji, maka jemaah haji Indonesia banyak yang harus membayar dam atau kewajiban membayar denda. Dan untuk khusus pembayaran dam ini terjadi rekor di mana pembayaran dam melalui jalur resmi yaitu jalur adahi melonjak hampir 1000% dari tahun sebelumnya, dari periode sebelumnya yang hanya tercatat 10.000 jemaah membayarkan dam secara resmi atau melalui jalur resmi. Tahun ini meningkat menjadi 126.000 lebih jemaah membayarkan dam mereka melalui jalur resmi yaitu melalui jalur adahi. Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggaan karena pencatatannya dilakukan dengan sangat sistematis dan sangat tertata sehingga data-data ini menjadi pertanggungjawaban dari pihak adahi maupun kemudian juga dari Kementerian Haji dan Umroh dalam memenuhi hak jemaah dalam melakukan rangkaian ibadah haji. Dan dari jumlah 126.000 lebih jemaah yang melakukan pembayaran dam ini terbagi menjadi dua kelompok, sebagian dipotong atau disembelih di Tanah Suci dan sebagian lainnya disembelih atau dipotong di tanah air. Dan bagi jemaah yang melakukan pembayaran dam melalui adahi dan disembelih di Tanah Suci, maka daging hewan dam ini sendiri sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo melalui Kementerian Haji dan Umroh, dagingnya akan didistribusikan bagi warga Gaza khususnya ataupun warga Palestina secara umum. Dan apabila jumlahnya masih mencukupi, maka sisanya akan dibagikan kepada warga Timur Tengah yang membutuhkan. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung warga Gaza dan Palestina sehingga jemaah haji Indonesia diajak berbagi ataupun memiliki kepedulian untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Sebagian besar nanti akan langsung di packaging. Nah, packaging lantas didistribusikan kemana? Kami sudah meminta kepada adahi agar kita bersepakat dengan adahi meminta secara khusus juga kepada pemerintah Saudi Arabia supaya daging-daging dam ini itu didistribusikan untuk masyarakat Palestina. Jadi distribusi daging-daging dam ini dari Indonesia yang jumlahnya hampir 90.000 ya tadi, 90.000 itu didistribusikan untuk saudara-saudara kita
Sementara untuk menjelang puncak Armusna sendiri, persiapan terus dilakukan dan kemarin Amirul Hajj yang terdiri dari Menteri Haji dan Umroh, Wakil Menteri Haji dan Umroh dan berbagai tokoh memastikan kesiapan Armusna, salah satunya terkait dengan pemondokan atau tenda bagi jemaah. Dan di sini kemudian ditemukan adanya praktek kecurangan ataupun praktik nakal dari KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, ataupun KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, yang berusaha untuk mengkapling atau mendominasi tenda untuk jemaah mereka. Hal ini tentunya sangat mencederai semangat kebersamaan dan semangat keadilan, di mana akhirnya apabila praktik ini dibiarkan, maka akan banyak jemaah yang tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan tenda. Dan untuk mengatasi hal ini, kemudian Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa yang berhak untuk mengatur penempatan jemaah hanya PPI Arab Saudi dan petugas dari Kementerian Haji dan Umroh. Selain dari itu tidak diizinkan untuk ikut campur dalam pengaturan penempatan jemaah di tenda. Dan bagi KBIH dan KBUH yang nakal ini, Wakil Menteri Haji dan Umroh cukup marah dan kemudian mengancam akan menjatuhkan sanksi yang cukup berat, yaitu mencabut operasional dari KBIH maupun KBH itu tersendiri. Sementara untuk persiapan secara umum hampir bisa dipastikan sudah cukup baik. Hanya tinggal menambah beberapa hal yang minor, namun Kementerian Haji dan Umroh mengantisipasi adanya penambahan jumlah tenda bagi jemaah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya jemaah yang kemudian mungkin terpisah sehingga mereka tidak mendapatkan tenda. Namun sebagai bentuk transparansi dan tata kelola yang baik, masing-masing tenda itu sudah terpasang nama jemaah sehingga nantinya jemaah bisa langsung mendatangi tenda mereka dan secara pendataan, hal ini akan memudahkan untuk nantinya proses pergerakan jemaah. Dev? Baik, Agni Raharjo, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 melaporkan langsung dari Makkah, Arab Saudi. Terima kasih untuk laporannya, Agni. Jaga kesehatan, selamat kembali bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.